Bisa tahu isi tas atau isi brankas? Isi brankas aja deh, karena udah pasti duit. Ya ampun, kamu ini mata duitan banget sih, kelihatan banget kalau kita tuh kismin. Ma, jangan gitulah, aku tuh jadi sedih tahu. Emang isi brankas mama apa sih? Hah? Ngapain juga kamu tahu? Mama nggak akan ngasih tahu kamu. Isi brankas mama cuma foto keluarga, itu artinya mama sama sekali nggak punya simpanan. Simpanan uang maksud kamu udah jelas gak punya lah. Udah mama bilang berapa kali kita tuh kismin. Ya udah iya. Tapi kamu bisa bikin keluarga kita jadi kaya raya dengan kekuatan yang kamu dapat barusan. Hah? Gimana? Pecahkan satu misteri mengenai isi brankas orang, siapapun itu, dan kamu bakal mendapatkan 1 kuadriliun kalau berhasil. Wah, pasti brankas gue bakal jadi gede banget kan? Oke, Ma, aku setuju. Kesha, ngapain cemberut aja? Gue sedih deh orang-orang pada punya brankas, sedangkan gue nggak punya karena gue terlalu kismin. Ih, lo ini sama aja kayak nyokap gue. Ya gimana dong, Vel? Zaman sekarang kalau kita nggak punya brankas, bisa-bisa kita diasingkan sama orang-orang. Udah deh diem, mending gue lihat isi brankas lo. Hah? 10.000? Ini ada kok duitnya. Iya ada, tapi barusan brankasnya itu disumbangin sama orang. Marasnya kan akan sekong nih. Lo bisa lihat isi brankas seseorang ya? Kalau gitu lihat punya Tiara aja. Tiara kan konglomerat, jadi udah pasti isi brankasnya tuh banyak, bisa-bisa segunung. Kalau nggak lihat lo nggak akan tahu dan nggak bisa buktiin, Vel. Bener juga, jangan-jangan ada yang ganjel. Feli, mulai hari ini lo tuh dikeluarin dari sekolah ya, karena lo tuh udah jadi ancaman buat gue. Lah, Ti, gue nggak ngapa-ngapain. Oh, jangan-jangan lo takut ya kalau isi brankas lo gue lihat. Hah? Buat apa juga takut? Isi brankas gue kan yang paling banyak di kota ini. Oke, kalau lo nggak takut, kalau gitu ayo kita buktikan. Hah? 1 ton emas? Iya dong, lo udah lihat kan betapa kayanya gue? Wah, Tiara, nggak salah gue temenan sama lo. Nggak salah juga ibu jadiin kamu sebagai murid kesayangan ibu. Tapi Bu, Feli, kalau kamu masih menantang Tiara, kamu diusir aja dari kota ini. Jangan Bu, kota yang lain kan nggak aman. Gue bakal kasih tahu lo satu rahasia ya Tiara, tapi sebelum itu lo harus cium kaki gue dulu dan janji jadi babu gue selamanya. Ogah, yang bener lo nggak mau, ini bisa mengubah nasib lo loh. Karena tawaran lo kayak gitu harusnya rahasianya gede kan? Udah pasti, nih langsung aja gue kasih tahu ya, kalau sebenarnya isi brankas Tiara itu palsu. Hah? Yang bener aja lo. Tapi kalau bener kayak gitu kenapa nggak lo aja yang ungkap? Gue nggak punya kekuatan dan lo punya, jadi harusnya lo bisa buktiin. Masa sih Del? Isi brankas lo aja 100 juta. Gue nggak akan tertipu sama lo ya. Lo kan bawahannya Tiara. Gue serius, kalau lo nggak percaya datang aja ke rumahnya Tiara malam ini. Nanti gue bakal buktiin. Oke, siapa takut? Kakak, rumah kita disita. Loh, kok bisa deh? Terus kamu punya brankas? Kalau gitu isi brankas kamu. Hah? Rumah kita disita sama Kak Tiara. Katanya dia mau ngasih pelajaran ke kakak. Kamu juga nerima duit ya dari Tiara? Aku nggak bilang apa-apa ya Kak. Soalnya Kak Tiara bilang jangan sampai kakak tahu. Adek, kakak ini peka dalam segala hal ya. Kamu nerima duit segitu aja kakak udah pasti tahu lah. Apalagi kamu bawa brankas. Maafin aku Kak, aku berdosa. Tapi aku tahu satu hal. Kakak harus datangin ke rumahnya Tiara dan protes sekarang juga. Tunggu dulu Kak. Setahu aku Kak Tiara itu punya backingan yang kuat banget. Dan aku yakin kakak nggak akan bisa lawan. Dek, kalau memang Kak Tiara itu ngebohongin kita semua, kakak bakal ungkap. Karena kakak bakal dapat 1 kuadriliun kalau berhasil. Wah, oke. Maksudnya kakak mau bagi hasil kan? Monggo pergi. Selamat datang di rumah gue. Gue udah dapet berita dari Dela. Katanya lo mau datang ke rumah gue kan? Bener kan apa yang gue pikirin tentang Dela tadi? Tujuan lo kesini buat lihat brankas gue kan? Boleh, silakan buka aja nih rumahnya. Ternyata rumah lo kecil juga ya. Oke, kalau gitu gue bakal buktiin. Tapi gue peringatin dulu ya, di dalamnya ada orang yang jaga. Jangan-jangan itu orang backingan yang dimaksud sama adek. Bisa lah, gue nggak mungkin sehebat itu juga kan orangnya. Permisi. Selamat datang. Kenapa Bapak malah nunjukin batu nisan ke saya? Saya takut banget, Pak. Ini adalah kuburannya Ratu. Dia metong karena kesepian, terlalu lama dikucilkan. Ya ampun, kasihan banget gak ada yang peduli sama beliau. Kalau gitu, mending kita ambil kan mahkotanya. Jangan, gak bisa karena Ratu tuh gak ada nunjuk siapa penerus tahtanya. Itu artinya istana ini bisa aja dirobohkan karena dianggap bangunan terbengkalai. Mana bisa gitu? Saya kan baru aja besarin, Pak. Gak apa-apa, Bapak yakin malam ini pasti Ratu kasih jawaban ke kamu. Hah? Kira-kira maksud Pak Satpam tadi apa ya? Kamu sudah lihat kuburan saya? Anjir, gue digentayangin. Tunggu, jangan takut. Justru saya mau bantu kamu. Maafin saya Ratu kalau saya ada kesalahan. Kamu kenapa sampai segitunya sih? Nggak usah terlalu percaya sama rumor orang mengenai saya kejam. Bohong? Saya dikucilkan karena... Nah, kamu ngomong sama siapa? Sama... Loh, kayaknya kamu kecapean ya. Karena kamu nyari temen tapi nggak ada yang mau temenan sama kamu. Mama kenapa sejahat itu sih sama aku? Mama cuma mau ngelindungin kamu dari si Ratu yang kejam itu. Jadi sebenarnya yang baik tuh Mama atau Ratu ya? Vel, kabar baik, sekarang istananya udah jadi gede dan semua orang lagi menuju ke sana. Apa lo bilang? Kenapa sih? Harusnya kan lo seneng karena ini berkat kekuatan lo. Awalnya orang nggak tahu lokasinya di mana dan sekarang mereka udah tahu. Itu artinya bakal dirobohkan lebih cepat. Hello, istana itu kan ada ratunya, jadi sangat mustahil untuk dirobohkan. Nggak ada, ratunya udah metong. Tenang aja, gue bakal bantuin lo dan cari solusinya. Gimana dong? Caranya kamu harus membesarkan istananya hingga 100%. Ratu, entah saya harus percaya sama Mama atau sama Ratu.
ikuti aja instruksi saya. Kalau kamu mau tahu cerita lengkapnya, lebih baik kamu tanya ibu kamu sendiri. Karena kayaknya mama masih belum mau cerita, jadi lebih baik gue cari teman dulu deh. Cari teman, cari teman. Semua orang udah pada sampai di istana, tapi kenapa kamu masih di sini, Feli? Tasya, tolongin gue, please jadi teman gue ya. Oke, tapi ada syaratnya. Lo kasih tahu gue apapun, gue pasti bisa menyanggupi. Aku minta duit ada. Oh, Ipong ada. Bukan itu, aku cuma mau minta kamu jangan tinggal di rumah kamu itu lagi bersama dengan mama kamu. Hah? Permintaan macam apa itu? Ya udah kalau nggak mau. Lebih baik kali ini gue bohongin Tasya dulu aja supaya bisa cepet kan? Iya gue mau. Wah, oke, jangan sampai kamu langgar ucapan kamu barusan ya. Loh, ini kenapa orang-orang pada kumpul di depan istana? Bukannya lebih nyaman di dalam ya? Lo lupa sama janji lo? Pasti sekarang lo udah dapat harta karun dari ratu kan? Sekarang bagi. Udahlah Dela, kita udah nggak perlu itu lagi karena udah punya mahkota itu yang pasti lebih besar daripada harta karun yang diiming-imingin sama si Feli. Gue sama sekali nggak dapat harta karun. Halah, cuy, entah itu kuburan siapa, tapi yang jelas kita harus dapetin mahkotanya. Tapi dari tadi nggak bisa ditarik. Mahkota itu kalau dijual bisa-bisa mencapai 1 kuadriliun. Itu alarm kayaknya dari dalam istana. Kita harus masuk ke dalam sekarang. Widih, ternyata ini karya gue. Istana ini akan segera dirobohkan. Jadi kalian silakan ambil harta karun yang ada di istana ini dan dibawa pulang. Mama? Kok jadi mama yang mengendalikan semuanya? Diam kamu. Padahal saya udah berusaha cegah, tapi entah kenapa kamu masih bisa punya teman. Feli, ikut saya. Pak Satpam, kata Ratu, kamu jadi pemilik mahkota itu. Pak, ayolah, mana mungkin bisa. Loh, selamat ya. Mulai sekarang kamu adalah ratu dari istana yang sudah terbengkalai ini. Apa? Semuanya kecuali mama saya, tolong keluar. Feli, kamu jadi ratunya? Sebenarnya apa yang udah pernah terjadi? Sebenarnya kamu tuh memang anaknya ratu, bukan anak saya. Dan saya memang culik kamu dari kecil karena disuruh sama si raja. Raja? Raja nggak menginginkan dan nggak pengen anak perempuan. Makanya saya dibayar 1 miliar per hari buat ngerawat kamu, walaupun rajanya udah metong. Pengawal? Siap non, saya adalah pengawal istana dari awal sampai akhir hayat saya. Bun orang ini. Ini dia buktinya. Apa-apaan lo maling ya? Pantas saja kemarin gue di rumah kehilangan uang segepok kayak gitu. Tiara, udahlah terima aja lo. Tuh gak satu-satunya di dunia ini. Gue juga dapat golongan warga A. Vel, turut berduka cita ya. Kenapa, Kay? Emangnya lo gak tahu kalau nyokap lo udah metong? Apa? Jangan-jangan? Astagfirullah, ini pasti karena mama ngorbanin dirinya. Makanya golongan warga gue bisa berubah jadi A. Mampus gue. Udah ya, gue ambil lagi soalnya ini 100% hak gue. Yang jelas gue udah tahu kalau golongan warga lo masih loading dan gue bakal lapor dulu ke Bu Guru. Vel, lo harus kabur sekarang juga. Iya. Tunggu, Kay. Bukannya lo yang ngasih tahu Tiara kalau golongan warga gue masih loading. Lo tau dari mana? Gue cuma disuruh sama nyokap lo. Itu adalah pesan terakhirnya. Coba mama diam aja dan gak nyuruh lo. Pasti gak akan gue diincar sama mereka semua. Gue yakin nyokap lo pasti punya alasan tersembunyi dan pasti mau yang terbaik lah buat lo. Tunggu, kenapa lo bisa ketemu sama nyokap gue? Nyokap gue kan selalu di rumah. Sebenarnya dari tadi gue udah curiga karena lo tuh dari tadi labil buat ngucapin golongan warga lo. Ya udah, karena lo udah terlibat, lo harus bantuin gue ya buat ngelawan mereka semua. Gue gak bisa sendiri. Sayangnya gak bisa, Vel. Golongan warga gue udah berubah jadi C karena gue udah bocorin rahasia penting ke lo. Masa sih sepenting itu? Ya udah, lo sembunyi aja, jangan sampai lo dihabisi sama mereka karena gue nggak mau kehilangan lo lagi. Vel, lo diundang ke rumahnya Tiara malam ini jam 7. Atas dasar apa? Gue cuma nyampein pesan dari Bu Guru dan Tiara. Wah, gawat, pasti mereka mau melancarkan aksi mereka di situ. Gue harus ngapain nih? Tapi gue harap lo nggak datang, Vel, karena gue nggak mau lo kehilangan nyawa lo. Mereka mau ngabisin gue kan? Malam ini bulan purnama bakal terjadi dan mereka bakal ngabisin lo sebelum itu terjadi. Ya ampun, hati dan tingkah laku mereka bener-bener busuk karena kekuasaan doang. Kalau Tiara berkuasa terus, dia tuh bakal makin menjadi dan lupa diri. Ya udah, karena gue nggak punya siapa-siapa buat nolongin gue, gimana kalau lo aja? Soalnya Keisha udah nggak bisa, golongan warga dia berubah jadi C karena nolongin gue. Lo pikir gue nggak? Barusan golongan warga gue juga berubah jadi C. Apa? Kalau gitu lo harus sembunyi juga kayak Keisha. Gue nggak mau gara-gara gue orang jadi berkorban. Lo tenang aja, gue udah kong kali kong juga sama Keisha. Bener kan ini rumahnya? Permisi pas, saya diundang sama Tiara dan Bu Guru. Siapa namamu? Feli, dan golongan warga saya A. Katanya cuma Tiara yang boleh dapat golongan A. Tapi tenang aja, saya udah tahu alasan kamu datang ke sini. Ya udah, permisi ya, saya izin masuk. Tunggu, saya mau titip pesan. Apapun yang terjadi, kamu ikuti aja alur permainan mereka. Waduh, kalau kayak gitu saya jadi takut loh, Pak. Kamu tidak perlu takut karena saya telah dibayar oleh ibumu untuk menjagamu. Mama, itu artinya Mama udah memprediksi bakal terjadinya situasi kayak gini dong. Kedar informasi, mamamu itu bisa membaca masa depan. Jadi apapun yang dikatakan, harap kamu percaya. Apaan tuh ribut-ribut? Cepat masuk ke dalam. Sepertinya saya udah dipanggil, Pak. Kalau gitu, saya masuk dulu ya. Oh, ternyata nih anak udah sampai tuh. Oke, Feli, kita masuk dulu ke rumah ya sambil minum teh. Udah deh, kalian tuh nggak usah banyak acting dan drama ya. Gue udah tahu apa yang kalian rencanain. Oh, ya udah kalau gitu langsung aja, Bu. Tapi Ibu aja ya, soalnya saya nggak mau ngotorin tangan saya dengan dar-dar. Gampang banget soalnya targetnya udah langsung datang ke sini. Kayaknya ini penghabisan yang paling gampang deh. Kamu pasti bisa, Nak. Mama yakin 100% bisa. Kenapa kayaknya gue denger bisikan Mama ya? Loh, kok
nggak ada dardarnya? Gak buat Bu kita melakukan aksi pas bulan purnama terjadi. Itu artinya tidak. Aduh panas. Tunggu. Loh, berubah jadi es itu artinya yang paling tinggi kan? Selamat ya, apa yang diharapkan ibumu telah menjadi kenyataan. Kamu menjadi ratu baru di kota ini. Tapi, oh ya, kamu juga mendapatkan satu permintaan karena baru saja naik tahta. Saya mau golongan warga ini ditiadakan karena saya mau semua orang tuh sama derajatnya, nggak ada penggolongan kayak gini. Oh, mulia sekali hatimu.